sudah bersama dengan peneliti LIPI senior ya, dengan Prof. Hermawan Sulistyo, saya panggilnya Prof. Kiki aja. Sebenarnya bagaimana anarko sindiket atau sindikalisme ini bisa muncul menjadi dugaan si dalang dari pengerusakan kemarin? Jadi kalau ini ada peristiwa X, peristiwa X, lalu ini ada pemain A nih yang berkontribusi terhadap terjadinya peristiwa X. Peristiwa X ini bisa berurutan. Berurutan artinya ada politisnya, ada persoalan ekonomi di situ, ada kerusuhan juga, ada kekerasan. Kekerasan politik atau kekerasan kriminal biasa. Oke. Lalu ini ada pemain B, pemain C. Ini D sampai pemain Y. Oke. Wow. Ini masing-masing itu biasanya saling tahu, tapi mereka ini jalan sendiri-sendiri. Jalan sendiri-sendiri. Nah, di sini ada organisasi yang lebih terstruktur, misalnya seperti partai. Ini kalau kita ambil dari jejak forensik, ya, terus strukturnya ini. Lalu ada mahasiswa. Mahasiswa ini paling rentan karena dia tidak tahu pada proses-proses seperti ini ada pemain yang tiba-tiba motong di sini, main di sini. Kalau ini Z ya. Oke. Ini orang-orang ini yang berperan penting di dalam memberi dana misalnya, tetapi juga berperan penting dalam memasok perangkat. Saya biasanya dia punya modal mobil, punya modal ini yang bisa dipakai gitu. Yang jahat adalah mobil diubah menjadi ambulans, gitu, sehingga dia lolos dari penjagaan keamanan. Lalu di sini ada kelompok-kelompok yang tidak terstruktur. Dulu istilah pada masa Orde Baru digunakan OTB, organisasi tanpa bentuk gitu. Kelompok inilah yang sulit dipegang buntutnya karena dia tidak ada pemimpinnya, sangat localized. Nah, ini yang menggunakan anak-anak ada di sini. Kenapa? Inilah kelompok yang kemudian menjadi heboh karena polisi menerbitkan kelompok anarko. Nah, jadi kalau kita sebut kayak begitu, mereka sendiri kartu anggota itu kadang-kadang yang tanda tangan juga fiktif. Ininya, yang penting ada gerakannya. Ada gerakannya. Kelompok buruh juga banyak yang baju hitam-hitam, Mas Kiki. Kalau ada ciri baju hitam-hitam, ada warna merah sedikit, semua teman-teman buruh bisa ganti baju semua nanti. Tegas dan berani dari buruh. Tempatnya di sini, dia lebih terstruktur, lebih lebih punya tujuan, lebih punya ini. Mahasiswa juga? Kalau mahasiswa lebih steril dibandingkan buruh, gitu ya, karena mereka berpikir idealisme, tidak menafikan fakta bahwa di antara mereka pun juga banyak pemain. Pemain itu nggak perlu orang luar, di antara mereka sendiri juga banyak pemain. Bukti apa yang kuat bahwa ini memang kelompok anarko? Bukan, itu kalau yang ditangkap-tangkap itu sampai kapanpun nggak akan pernah selesai. Kenapa? Ditangkap, ini masih banyak lagi nih. Yang ditangkap ini harus yang di sini. Yang di sini ini orang yang menyiapkan senjata, termasuk senjata api. Peledak ini. Tapi semudah itu kemudian meyakinkan anak-anak yang ditangkap ini tuh memang anarko dan memang anarko yang ada di sana. Sekarang begini, ini sebuah konsep abstrak ya. Tapi mereka kan perlu identitas. Kalau ditanya kita ngapain? Kamu tulisin aja A, ya dia kan pakai lambang ini, simbol A, yang lambang internet itu. Kenapa? Karena diambil dari media komunikasi, mereka menggunakan internet. Nah, ketika ini sudah labeling di antara mereka sendiri, bukan labelan dari luar. Sehingga inilah buhul pengikat bahwa kita ini kelompok anarko. Yang apa? Yang hebat, yang ini, yang berani mati, yang bisa melempar molotov. Kok kamu bisa melempar molotov? Molotovnya dari mana? Disediain? Nah, terlepas dari mereka anarko atau bukan ya? Iya. Ini jadi artinya belum tentu anarko dong? Belum tentu anarko. Nah,
anasir-anasir di dalamnya ini yang lebih terdidik, aktivis politik, garis keras ke arah kiri, yang melegalisasikan sarana kekerasan, itu yang lebih die hard pakai anarko ini. Nah, kenapa polisi keteteran? Karena ini tidak semua gampang digulung. Pertama, bukti melalui internet itu, diskusi-diskusi mereka itu tidak serta merta otomatis menjadi bukti hukum. Fakta lapangan, fakta fisik bahwa Balkis menghubungi saya, itu bukan bukti hukum bahwa Balkis menyuruh saya untuk melempar bom. Di situ kelemahan polisi. Karena juga kelemahan infrastruktur, legal infrastructure. Tapi udah canggih sekarang Mas Kiki untuk men-track 1, 2, 3. Iya, tapi dari meja saja. Dari meja nih dapat nih ya. Ya. Menjelaskan ke publik, Balkis ini loh buktinya. Susah, belum tentu kamu percaya, nggak mungkin itu. Sekarang saya ditangkap polisi nih. Ya. Terus saya bilang, polisi itu ngawur itu. Percaya siapa? Orang masih percaya saya daripada polisi. Terima kasih Mas Kiki. Kita ketemu fakta berikutnya.